Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Ahkamut ta'ziyah ay hadhihi ahkamut ta'ziyah. Ini hukum mengenai ta'ziyah. Ta'rifut ta'ziyah lughatan at-tasabbur wa tasliyah. Ta'ziyah itu menurut bahasa Arab menyuruh bersabar. Wa tasliyah dan menghibur. Jadi kepada keluarga yang kematian, kita ini disuruh ta'ziyah. Disuruh kita menyuruh mereka yang kematian itu agar bersabar dan menghibur mereka dengan ganjaran-ganjaran pahala yang diberikan Allah kepada yang sabar. Itu ta'ziyah. Syar'an, kalau pada syarak ta'ziyah itu al-amru bis sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajr wa tahdziru minal jaza' wa du'a'u lil mayyit bil maghfirah walil musabi bijabril musibah. Menurut syariat, takziah itu adalah perintah dengan sabar, menyuruh dengan sabar, dan mendorong atasnya dengan janji pahala. Wa tahdzir minal jaza', dan menakuti daripada keluh kasah. Mendoakan bagi mayit dengan ampunan, dan bagi orang yang dapat musibah itu dengan digantikannya musibah itu, ditutupi, ditapali itu musibah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu takziah. Jadi kalau kita berhilang kepada orang yang kematian, kita datang ke situ, musahadar datangnya pandiran, duduk belikan tuh pada takziah. Takziah itu mesti ada pertama sabar. Sabar kehilangan orang tua, sabar kematian anak atau keluarga. Kalau demikian sudah termasuk takziah. Atau ditambah lagi dengan semoga engkau dapat pahala atas musibah ini. Takziah. Kita datang melayat kepada orang yang meninggal, kita ucapkan kepada keluarganya semoga dapat pahala atas musibah ini. Nah, itu takziah. Termasuk juga takziah di sini adalah menakuti daripada keluh kasah. Kan pada perlu terlalu sedih, jangan sampai keluh kasah, karena ini adalah semua dari Allah. Allah menggantikan pahalanya orang-orang yang sabar. Nah, itu takziah. Waddu'a lil mayyit bil maghfirah, dan termasuk takziah juga adalah mendoakan bagi mayit dengan maghfirah. Kita datang kepada keluarga yang kematian, kita datangi keluarganya, kita doakan semoga almarhum dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, atau semoga dosa-dosa almarhum diampuni Allah. Ucapan demikian disampaikan kepada orang yang tertinggal, itu adalah takziah. Walil musab bijabril musibah, dan disunatkan pula takziah pula bagi orang yang kena musibah itu dengan ditutupi musibahnya. Takziah ini bukan hanya kematian, musibah apapun yang menimpa saudara kita disunatkan takziah kepadanya. Orang kebakaran, orang kehilangan, nah, kita datangi takziah. Mudahan lakas digantikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada itu. Nah, jabrul musibah. Ta'ziyah. Hukmuha, hukumnya ta'ziyah ini tusannu ta'ziyatu aqaribil mayyit. Sunat menta'ziyahi keluarga yang mati, keluarga mayit. Illa syabbatal ajnabiyyata, kecuali keluarganya itu adalah perempuan muda yang orang lain. Fala yu'azziha,
tidak boleh mentakziahi kepada perempuan yang muda itu illa zaujuha, kecuali suaminya, au maharimuha, atau orang-orang yang haram nikah dengannya. Pokoknya perempuan ini masih muda, umurnya 20 tahun, lalu mati anaknya, kan sedih, mati anak. Nah, nang mentakziahinya siapa? Lakinya, keluarga-keluarga yang haram nikah dengannya, atau sesama perempuan. Kalau orang lain laki-laki tidak boleh. Wala yu'azziha illa zawjuha aw maharimuha. Fadluha, keutamaannya ta'ziyah, warada biha, mendatang pada ta'ziyah itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidak ada dari orang Islam yang mentakziahi saudaranya dengan sebab musibah, melainkan Allah beri pakaian dia daripada pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Jadi kita mentakziahi itu kita dapat ganjaran daripada Allah, hulalil karamah, pakaian-pakaian kemuliaan. Namun asa kada tak ucapakan lawan buntung, lawan surat amplop, buati duit dalam amplop itu ada surat dalamnya. Nah, ini menghibur. Di surat itu apa? Nah, semoga sabar menerima musibah ini, mudahan almarhum dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, dalam surat itu. Nah, namun kada tak ucapakan lawan keluarga yang meninggal itu. Jadi kada termasuk takziah ucapan-ucapan sekadar ucapan bela sungkawa, itu kada termasuk takziah. Kalau kita melihat di sini, nah ngaran takziah ini macam apa? Ini kalau kita misalnya ada orang kematian, nah, lalu kita mengunjuk kambang 6 bulat nengganal itu, bacaan turut berduka cita atas kematian almarhum, itu kada takziah ngarannya. Turut berduka cita manggani bersadih benar aja. Takziah itu mestinya mendoakan dapat pahala atau mayit itu diberi ampunan. Nah, itu ngaran takziah. Hadis lain lagi mengatakan wa man azza musaban falahu mithlu ajri, orang yang mentakziahi yang kena musibah, bagi dia seumpama pahalanya orang yang kena musibah tadi. Sama pahalanya. Orang dapat musibah, kita hibur dia dengan demikian tadi, kita dapat pahala sama dengan orang yang kena musibah itu. Wa man azza thaqla kusiya burdan fil jannah, barang siapa mentakziahi perempuan yang kematian anaknya, diberi pakaian dia pakaian di dalam surga. Waktuha, bermula waktunya takziah itu min ba'did dafni, dari mulai mengubur, ila thalathati ayyamin, sampai 3 hari, lil hadir, bagi orang yang hadir, walil ghaib, dan bagi orang yang tidak hadir, min kudumihi, sejak hari datangnya dia, wa tukrahu ba'daha, dan dimakruhkan takziah sesudah 3 hari. Jadi takziah ini ada waktunya. Waktu takziah itu sesudah mayit dikubur, sampai 3 hari 3 malam berikutnya. Nah, termasuk kita ziarah ke kuburnya. Dalam waktu 3 hari 3 malam kita ziarah ke kubur mayit itu, dibacakan Quran. Ini menghibur hati yang tertinggal. Suka kadang ditinggalkan kalau ada orang ziarah ke kubur abah kita yang bacakan Quran di kubur, senang kada hati yang ditinggal nih? Senang, itu takziah, menyenangkan hati dengan cara yang baik yang sudah diatur oleh agama. Waktunya 3 hari 3 malam. Kalau orang menunggu kubur seminggu itu kelebihan. Paling pol 3 hari. 3 hari 3 malam. Itu batasnya takziah. Sesudah itu makruh. Sudah 3 hari 3 malam gak ada lagi takziah. Dan takziah itu mulai sesudah dikubur. Kalau sebelum dikubur
Nah, itu boleh aja, cuma kadang sunat, kadang sunat itu sesudah dikubur. Sighatu ta'ziyatil muslim bil muslim, sighat takziahnya muslim dengan seorang muslim. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Itu lengkap sudah tuh. Ma'al musafahah, serta bersalaman. Kita bersalaman lawan anak yang tertinggal atau kuitan yang tertinggal. A'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah besarkan pahala engkau, Allah baguskan kesabaran engkau, Allah ampuni orang yang mati daripada engkau itu. Ma'al musafahah, beserta bersalaman. Hukmul buka, bermula hukum menangis. Jaizun, boleh aja menangis. Kematian anak, kematian kuitan, kematian bini, kematian laki, kematian guru, kematian siapa, boleh kita menangis. Jaiz. Qablal maut, sebelum mati, wa ba'dahu, dan sesudahnya. Maksudnya qablal maut wa ba'dahu, ba'dal maut. Rahatan nang inya garing banget itu menangisan umpamanya. Itu boleh. Ya sudah mati menangisan juga masih boleh aja juga. Walakin ba'dahu, tetapi sesudahnya mati itu khilaful aula, kurang baik menangis. Au makruh atau makruh. Jadi dalam hal menangis ini yang bersangkut paut dengan kematian ini ada 4 hukum menangis. Pertama, menangis boleh karena kematian anak atau siapalah misalnya, kita menangis boleh. Menangisnya yang boleh ini menangis karena kasihan atau karena berpisah lawan orang yang disayangi. Kalau menangis, nah itu boleh. Atau kasihan kayak apa yang dikubur kita menghadap munkar nakir, kayak apa di akhirat kayaknya. Kalau kita menangis, nah itu boleh. Yang kedua, sunat menangis. Menangis sunat. Kalau yang mati ini adalah orang yang selama ini membawa berkah kepada kita. Membawa berkah artinya kebaikan. Mengajari kita, mendidik kita, membimbing kita, mendoakan kita. Mati orangnya, kita menangis karena kehilangan orang yang bimbing kita, kehilangan guru kita. Itu sunat menangis. Yang ketiga, makruh menangis. Makruh menangis ini menangis karena kehilangan yang berkhadam kepadanya, kehilangan yang membiayainya. Sidin ini membiayai aku, Sidin ini suka menggaduhi aku, mengurusi aku, urusan dunia ini. Nah, mati menangis. Nah, itu makruh. Yang keempat, menangis adalah haram. Haramnya apa? Menangis karena kasal, menangis karena qadar ridha dengan qadar Allah. Nah, itu diharamkan. Jadi 4 macam hukumnya menangisi orang mati itu. Anak lawan kuitan, anak mati nangis nang kuitan. Kenapa pian menangis? Nyerancak mengirimi aku duit, rencak mau ongkosi aku jangan kuitan. Siapa lagi mau ongkosi aku muninya mati? Nah, ini makruh tangisnya. Itu makruh tangisnya. Hukmun nadabi wal nauhi wal jaza haramun, bermula hukumnya nadab, nauh, jaza itu haram. Wan nadabu, nadab itu huwa ta'didu mahasinil mayyit bi ada'in nida nahwa wa kahfa wa sayyidah ma'al buka. Menyebut kebaikan-kebaikan mayit sambil menangis, biasanya orang merintih. Wa kahfah, wahai yang menolong kami,
wahai yang mengurusi kami, wahai yang mendidik kami, wahai yang membina kami, menangis. Nah itu ngarannya adalah nadab. Itu haram itu, menyebut-nyebut kebaikan nang mati ini sambil menangis merintih, itu ada boleh. Ma'al buka wanau rab'us saud bin nadab, berteriak dengan merintih makinnya kada boleh. Mati orang nang melindungi kami, mati orang nang menyayangi kami, mati orang nang membiayai kami, mati orang ini, nah itu ada boleh menyebut-nyebut kebaikannya itu. Haram itu. Wal jaza, dan jaza itu darbus sadri awil wajhi wa nahwihi. Jaza itu antara lain memukul dada. Kematian anak, kematian kuitan, menapak-napak ke dada, menapak-napak ke paha, menampar-nampar muha, merabit-rabit baju, menggisang-gisang kepala kataweng, sama aja juga. Karena kematian nih, menjel kasal. Memakai baju hirang, nggak ada boleh itu. Atau baju kuning, nggak ada boleh juga. Karena kematian keluarga, lalu bersedih, memakai baju hirang. Itu kan ada orang Islam nih dulu teh, kacamata hirang, sepatu hirang, orang mati. Itu teh orang-orang kafir itu mati, semua hirang. Kita jangan menurutin itu. Itu menampakkan kelukasan yang kada boleh. Darbul sadri, memukul dada, wajhi, muka, wa nahwi, dan seumpamanya. Termasuk pengertian jaza di sini mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan termasuk jaza. Mbah mati kuitan umpamanya, udah mau makan lagi. Nah, itu jaza. Mbah mati anak, kada mau pandir lagi. Dipandiri kada mau menyahuti. Nah, itu jaza juga. Merubah kebiasaan sehari-hari karena sesuatu musibah, pengarannya adalah jaza. Wala yu'adzabul mayyitu bima yunahu alaih haitsu lam yatasabbab bi fi'lihi bi wasiyatin aw nahwiha. Tidak disiksa mayit dengan sebab dirintihi atasnya. Nah hidup merintih, nah hidup ini kuciak-kuciak, mayit dikubur disiksa lah, kan ada urusannya itu, kan ada hubungannya. Nang madusa, nang menangis merintih itu, kalau mayit sudah habisnya, tidak sanggup pautnya. Sekira-kira kada bersebab si mayit dengan perbuatannya itu dengan wasiat atau seumpamanya. Nah kecuali si mayit ini maulah sebab. Ujar si mayit waktunya hidup kayaknya bila aku mati tangisilah aku. Nah, itu bewasiat ngarannya. Karena kan bila mati amuk-amuk lah umpamanya, nah itu bewasiat ngarannya. Nah kalau macam itu mayit dapat siksa di kubur karena penyebab. Wa yundabu li aqaribil mayyiti al-bu'ada wa jiranihim ay yuslihu ta'aman li ahli al-mayyit al-aqrabin bi yawmihim wa lailatihim wa yulahu alaihim liya'kulu. Disunnatkan bagi keluarga mayit nang jauh, keluarga jauh itu nang kayak boleh kawin sudah jauh. Keluarga parak itu nang kada boleh kawin. Sunat bagi keluarga mayit nang jauh, tetangga-tetangga, sunat maulahakan makanan bagi keluarga mayit itu yang dekat pada hari itu dan malam itu. Itu nang sunat. Jadi jangan matar baras kepada orang mati ini tuh. Atar nasinya sama sekali. Ini nang sunnah macam itu. Jadi kalau kita ke orang mati, yang paling bagus bawa nasi bungkus, 50 bungkus ke bawah. Yang 2 bungkus sama bawa. Bawa 50 bungkus, saya pun bawa selawi bungkus, saya pun bawa 10 bungkus. Nah tahan keluarga mayit nih pada bermasak sehari semalam. Nah, itu nang sunnah. Nang bid'ah itu nang di rumahnya bermasak pulang. Mana sudah kematian, mana bermasak, memberi makan orang datang. Nah itu adalah satu bid'ah. Ada bagus itu, yang bagus dibantu orang yang kematian itu. Wa yulahu alaihim, dan didorong, didesak atas mereka liya'kulu supaya mau makan.
diatari nasi, diatari makan, dan disuruh makan, ayo makan, makan. Nah, yulahu, didesak. Kama qala sahibu safati zubad ma'a zawaidiha wa jawwazul buka bi ghairi darbi wajhin wa nawhin wa shaqqi jaybi wa lam yu'azzab bi bukai ahlihi illa idza amarahum bi fi'lihi.